PSIS Semarang yang saat ini menduduki papan tengah klasemen sementara akan berhadapan dengan Bali United yang kemarin baru saja merebut posisi kedua dari Bayangkara FC. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Fomatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tepatnya tanggal 20 Februari 2022 jam 8.45 malam waktu Indonesia Barat. Nah, buat kalian fans PSIS dan juga fans Bali United, dicatat waktunya jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir, PSIS Semarang sampai saat ini belum pernah berhasil menang kembali ya. Mereka di 5 pertandingan terakhir mereka seri 3 kali dan kalah sebanyak 2 kali. Sedangkan Bali United di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang sebanyak 4 kali dan seri 1 kali. Jadi mereka belum kalah di 5 pertandingan terakhir. Tapi kalau nggak salah malah sudah 7 pertandingan ini mereka belum pernah kalah. Luar biasa Bali United performanya. Kalau kita melihat klasemen sementara, Bali United saat ini berada di peringkat kedua ya, merebut posisinya dari Bayangkara FC. Dari 25 kali pertandingan mereka berhasil menang 15 kali, draw sebanyak 6 kali dan kalah sebanyak 4 kali dengan poin di angka 51. Sedangkan PSIS Semarang saat ini berada di posisi ke-8. Dari 25 kali pertandingan mereka berhasil menang 8 kali, draw sebanyak 10 kali dan kalah sebanyak 7 kali dengan poin di angka 34. Kalau kita melihat insight-nya, saat ini PSIS Semarang dalam hal produktivitas sangat rendah sekali di 5 pertandingan terakhir. Mereka hanya mampu mencetak 2 gol di 5 pertandingan terakhir, sedangkan Bali United saat ini luar biasa produktivitas. Di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil mencetak 11 gol. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, PSIS Semarang berhasil menang 1 kali melawan Bali United, draw sebanyak 2 kali, dan Bali United berhasil menang sebanyak 2 kali dari PSIS Semarang. Nah, di pertemuan mereka terakhir ternyata Bali United bermain imbang dengan PSIS Semarang dengan skor 0-0. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini dalam hal produktivitas, memang angkanya PSIS Semarang kayak saat ini kurang begitu baik ya, yaitu di angka 1 gol per pertandingan, sedangkan PSIS Semarang di angka 1,6 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan, dua klub ini seangkanya sama-sama bagus kalau menurut kami karena masih di bawah 1. Untuk PSIS Semarang di angka 0,84 gol per pertandingan, sedangkan Bali United di angka 0,72 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang berakhir seri ya dengan skor 0-0, secara penguasaan bola sebenarnya Bali United lebih unggul yaitu sebanyak 53%. Dalam hal kesempatan menciptakan gol juga Bali United lebih unggul yaitu sebanyak 5 kali dan 4 kalinya mengarah ke arah gawang. Kalau kita melihat secara serangan pun sebenarnya Bali United lebih unggul yaitu sebanyak 127 kali serangan dan secara serangan berbahaya pun Bali United lebih unggul yaitu sebanyak 80 kali serangan berbahaya. Kalau kita melihat kondisi tadi sepertinya memang secara statistik Bali United lebih unggul dibandingkan dengan PSIS Semarang ya. Kalau kita melihat dalam hal produktivitas memang Bali United jauh lebih unggul baik di seluruh musim maupun di 5 pertandingan terakhir. Tapi kalau dalam hal pertahanan kalau kami melihatnya sepertinya angkanya tidak beda jauh ya antara PSIS Semarang dengan Bali United. Nah, kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir memang luar biasa sekali. Bali United belum terkalahkan dan bahkan mereka berhasil menang 4 kali, sedangkan PSIS Semarang mereka belum pernah menang di 5 pertandingan terakhir. Kalau kita melihat di pertemuan mereka terakhir memang Bali United sebenarnya lebih unggul tapi agak kurang bisa memanfaatkan peluang Bali United sehingga akhirnya tidak terjadi gol sama sekali di pertandingan itu. Dan kalau kita melihat pertandingan sebelumnya PSIS Semarang ketika melawan Persib Bandung, mereka berhasil menahan gempuran Persib Bandung. Lini pertahanannya PSIS Semarang luar biasa. Mereka berhasil menjaga agar gawangnya mereka tidak kebobolan. Tapi dalam hal produktivitas sangat rendah sekali PSIS Semarang. Di 5 pertandingan terakhir mereka hanya mampu mencetak 2 gol. Ini adalah yang menjadi PR saat ini yang perlu diperbaiki oleh PSIS Semarang. Jika mereka ingin tetap berada di posisi tengah klasemen sementara, mereka harus berhasil menang. Dan sepertinya masih sulit sekali nih PSIS Semarang untuk melakukan gol ke kandang lawan. Nah, kalau kita melihat
pertandingan terakhirnya Bali United ya, baik ketika mereka melawan PSS Sleman dan juga Bayangkara FC, sebenarnya lini serangnya Bali United sedikit menurun kalau menurut kami. Entah apakah ada faktor kelelahan di sana, karena sepertinya pemainnya selalu dimainkan, tidak ada rotasi sama sekali dari pemain Bali United, karena gol terakhir yang diciptakan ketika mereka melawan PSS Sleman pun adalah hasil blunder dari kipernya PSS Sleman. Nah, sepertinya ini yang perlu dibenahi dari Bali United. Kalau menurut kami sepertinya faktor kelelahan menjadi faktor di sini, dan sepertinya perlu dilakukan rotasi pemain supaya Bali United produktivitasnya atau ketajamannya meningkat kembali. Nah, mungkin ini adalah saat yang tepat kalau menurut kami untuk merotasi pemain ya, untuk agar ada refreshment di sana, sehingga Bali United masih tetap menjaga performa baiknya. Nah, ketika mereka dipaksakan untuk bermain terus ya, menurut kami agak tidak baik, terutama dengan jadwal Liga 1 yang cukup padat ya kalau menurut kami. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Bali United melawan PSIS Semarang. Kalau menurut kami, ketika ada perubahan, kemungkinan besar pertandingan ini akan berakhir imbang ya, karena lini pertahanannya PSIS Semarang cukup baik kalau menurut kami, dan sepertinya lini serangnya Bali United sudah mulai menurun kalau menurut kami. Nah, lain halnya ketika mungkin Bali United berhasil melakukan perubahan ya, sehingga mampu memperbaiki lini serangnya. Kalau menurut kami, walaupun sebenarnya produktivitasnya cukup tinggi, tapi kami melihatnya sepertinya masih kurang Bali United untuk dapat mampu menjebol PSIS Semarang yang lini pertahanan cukup kuat kalau menurut kami. Nah, untuk PSIS Semarang memang mereka harus sekali memperbaiki lini serangnya, karena agak susah untuk menjebol gawangnya Bali United ya. Mereka harus menemukan sebuah cara ya, ataukah secara strategi melakukan serangan balik. Nah, tapi sepertinya kemarin juga agak kurang dilakukan kalau menurut kami. Serangan balik yang diciptakan oleh PSIS Semarang pun sepertinya masih belum terstruktur dan mati selalu di tengah, dan beberapa kali memang dapat peluang, tapi ya itu bukan peluang yang cukup bagus kalau menurut kami, dan mereka juga susah untuk mengkonversinya menjadi sebuah gol. Nah, terima kasih udah nonton. Jangan lupa dukung tim kesayangan kalian, maju sepak bola Indonesia. Adios.